Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya mama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya mak. Aduh, meskipun mood saya belum semuanya bisa ngumpul karena beberapa minggu yang lalu masih diliputi suasana duka ya mak. Tapi alhamdulillah saya masih bisa mengusahakan membuat video yang mungkin udah banyak ditunggu oleh emak-emak kesayangan semuanya. Terima kasih buat yang selalu setia menunggu channel ini. Semoga bisa bermanfaat kali ini ya. Karena bulan ini udah masuk bulan baru lagi ya, meskipun agak terlambat ya mak belanja bulanannya. Tapi sebelum belanja bulanan saya selalu cek stok sisa-sisa yang ada di pantry apa aja. Jadi nanti untuk beli belanja bulanannya nggak terlalu banyak. Dan ini juga nih masih ada sisa dari bulan puasa kemarin ya mak. Belum dipakai nih gula-gulanya karena kami jarang konsumsi gula di rumah. Perlengkapan sanitari, kebersihan gitu ya mak, kebersihan badan, kebersihan dapur. Ya tinggal segini-gininya nih. Kalau sabun ini saya waktu itu belanja beras di minimarket dapat tebus murah gitulah ya. Saya pikir lumayan juga, yang biasanya harga 25.000 saya tinggal bayar 5.000 aja. Jadi ya lumayan lah, jadi bisa menghemat. Karena sabun juga waktu itu tinggal yang lagi dipakai di kamar mandi, nggak ada stok lagi. Video belanja bulanan kali ini sekaligus menjawab permintaan dari Mbak Selvi Kurniasih. Nah, ini tentang sulitnya mengontrol jajanan anak ya mak. Yang namanya jajan itu kan kebiasaan yang wajar ya bagi anak-anak. Orang dewasa aja suka jajan, apalagi anak-anak. Tapi yang namanya orang tua tetap harus mengendalikan kebiasaan jajan anak kita. Karena jajan bisa bikin anak kita nih malas makan di rumah. Bisa jadi anak kita kurang nutrisi atau malah bikin anak jadi makan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu bisa timbul resiko kegemukan atau malah obesitas ya mak. Naudzubillah min dzalik. Ditambah lagi kalau jajanannya nggak sehat, bisa bikin pencernaan terganggu. Terus gimana cara mengatasi kebiasaan anak kita yang suka jajan di luar? Simak terus videonya sampai tuntas ya. Untuk anak yang sudah biasa jajan sendiri, sudah bisa jajan sendiri, artinya sebenarnya dia sudah bisa diberikan pengertian bahwa jika uang jajannya dibatasi itu untuk apa gitu ya. Tidak bisa hanya diberikan satu kali pengertian, tapi harus berulang-ulang. Berikan aja penjelasan agar anak kita mengerti kenapa dia nggak boleh jajan berlebihan. Anak cenderung meniru kebiasaan orang tuanya ya kan. Jadi sebelum kita menasehati atau memarahi anak, baiknya kita sebagai orang tua introspeksi diri dulu. Apakah kita atau anggota keluarga lain yang ada di rumah itu hobinya jajan juga? Kalau kita masih suka jajan, anak pasti akan tetap meniru, bakalan tetap suka jajan. Jadi sesering apapun kita menasehati, kalau kita masih suka jajan, anak kita pun pasti akan mengikuti. Jadi penting untuk memperhatikan juga kebiasaan di rumah masing-masing. Jika anak memang hobi jajan, ajarkan aja anak untuk membuat cemilannya sendiri ya mak. Tentu aja disesuaikan dengan umur anak kita. Kalau masih kecil ya pasti kita yang buatkan ya. Kalau sudah besar bisa jadi dibuat bersama, lebih seru malahan. Kalau anak saya sih alhamdulillah termasuk yang jarang jajan karena dari kecil sama saya selalu disiapkan di rumah. Tapi ada kalanya memang dia juga kepengen jajan. Jadi bisa selalu saya kontrol. Kalau jajannya bisa dibikinin di rumah ya nggak usah beli. Kalaupun emang jajannya pengen jajan, pasti jajannya nggak banyak, secukupnya aja. Ada juga tipikal anak yang lebih kenyang saat jajan dibandingkan dia makan utama ya.
makan makanan utama, makanan pokok. Makan pokok kita kan 3 kali ya Mak, dari sarapan, siang, makan malam. Nah jadi dimulai saat MPASI tuh anak saya udah makan 5 kali ya Mak. 3 kali yang wajib, 2 kali yang sunnah gitu ya, snack time gitu. Nah snack time ini biasanya antara jeda setelah sarapan sampai makan siang itu sekitar jam 10 pagi. Kalau jeda setelah makan siang sampai sebelum makan malam itu biasanya jam 4 sore. Nah jadi jam 10 pagi dan jam 4 sore dipakai untuk makanan jajan atau snack time gitu ya. Biasanya saya buat sendiri di rumah. Mungkin karena sudah terbiasa dari kecil pola makannya seperti itu, jadi disiplin mengatur jam makan sama ngemil nih cukup efektif ya Mak, mengurangi anak saya jajan berlebihan. Anak saya juga alhamdulillah nggak pernah ngerengek juga kalau mau jajan atau mau ngemil gitu ya. Tapi kalau misalnya anak ada di antara anak-anak mak-mak yang suka merengek, minta dia tunggu sampai waktunya tiba. Misalnya jam 8 pagi kan dia baru selesai sarapan ya, sekitar jam 7, tapi dia udah ngerengek lagi minta jajan. Nah ini harus dikasih pengertian lagi, jajannya harus sesuai dengan jamnya. Jadi misalnya mama mau ngasih snack time jam 10, ya minta dia untuk bersabar. Bukan berarti kita ini, sebenarnya itu cukup ya Mak untuk dari dia sarapan itu sampai ke jam 10 pagi itu kalau sarapannya benar, sarapannya sehat, terpenuhi semuanya itu dia cukup ya waktunya sampai menahan jam 10 gitu. Tinggal kitanya aja yang pinter-pinter kasih pengertian gimana caranya supaya dia bisa mengerti kenapa sih harus ada aturannya untuk makan, untuk ngemil. Biasain juga kita mengisi perut sebelum kita pergi atau berkunjung ke suatu tempat ya Mak. Hal yang standar lah, kalau perut aman, perasaan juga nyaman. Dari waktu bayi terbiasa kita membuat kenyang dulu nih perut bayi sebelum pergi keluar. Nah jalanin aja terus cara ini sampai si anak besar. Sediakan bekal snack kemanapun anak pergi, ke sekolah atau bermain. Jangan sampai anak kita kelaparan. Karena kalau anak kita kelaparan, otaknya pasti kepengen ini dan itu. Jadi baiknya memang selalu sediakan bekal dari rumah agar pada saat lapar ada sesuatu sebagai penolong. Kalau semua nutrisi sudah terpenuhi, karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain, dijamin pasti perut anak akan kenyang lebih lama. Jadi hal ini harus dibiasakan. Anak yang makannya suka pilih-pilih, kita memang sebagai ibu yang harus putar otak ya Mak. Terus jangan sampai menyerah supaya anak kita ini suka dengan makanan sehat yang kita sajikan. By the way, ini hasil belanjaannya ya Mak. Jadi setelah belanja bulanan kemarin itu saya nggak langsung membersihkan dan membereskan semuanya. Jadi ini beberapa hari kemudian karena saya capek banget tuh baru belanja. Padahal belanjanya di minimarket dalam komplek gitu ya. Karena memang sedang menghindari aja. Dan ini hasil belanja bulan kali ini hanya sedikit ya Mak. Dan totalannya adalah 200 ribuan. Jadi alhamdulillah nih, saya pikir bakalan bengkak karena saya biasa di tempat yang lebih murah. Ternyata alhamdulillah segini. Mungkin karena itemnya juga nggak sebanyak biasanya. Pokoknya jangan sampai menyerah demi masa depan, kesehatan anak kita di masa depan. Tentu aja ini juga perlu diberi contoh ya Mak dari orang tuanya sendiri. Dengan begitu anak akan terbiasa melihat kebiasaan orang tuanya. Jadi mulai dari sekarang bisa dimulai dari kebiasaan kita sendiri ya Mak. Anak yang gak suka makan di rumah atau makan makanan rumah itu mungkin karena kurang cocok dengan menu yang ada di rumah. Jadi kalau bisa kita perhatikan juga kesukaan anak-anak kita agar dia suka sama makanan rumah. Mengajarkan anak sedari dini untuk hemat atau menabung itu juga sangat penting ya Mak, karena hal ini bisa melatih kedisiplinan anak. Kalau udah ada kesadaran di anaknya, pasti akan membuat anak nih jadi bisa menahan diri dari godaan jajan.
Dan terakhir yang paling penting ketika anak tantrum atau sedang merengek, jangan sampai kita lelah kasih pengertian, karena kita sebagai orang tua tidak boleh menyerah sama rengekan anak. Jangan sampai layu melihat anak menangis karena permintaannya tidak kita kabulkan. Harus tahan dengan segala macam drama yang ada, karena penting untuk menjadi orang tua penyayang yang tegas. Insya Allah anak juga akan mengerti ya Mak. Semoga video kali ini mudah dipahami dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.